Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Di sholat saat ada i'tidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu. Ayo dibaca. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pangeran kita laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Gak ada yang nyari uang, gak ada yang cari won ya. Kalau di sini enggak, kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamil'ul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya. Semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan pujian itu pasti memenuhi langit, juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia, mungkin wajar. Di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea, ternyata benar. Dan anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wamil'ul ardi. Keren kan sampean? Oh keren sekali, bukan sekedar keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi, ya karena itu. Ini bentuk penghormatan saya. Untuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris. Jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Gak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjid bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang. Itu anak-anak mahasiswa pacaran. Itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal ya tidak pernah. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan. Kayak di Argentina dan sebagainya. Nanti suatu saat juga penuh dengan pujian. Karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Saya di Jogja setiap
akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena enggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya enggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga gak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang gak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan. Karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan gak masjid. Nah ini kalau imamnya gak diservis, kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga gak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya gak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja. 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan hoax. Memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok. Tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kiai Indonesia dia omongin gini. Makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam itu. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas. Tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini?
Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai ndak ngimamin. Kemarin asar ndak ngimamin. Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka. Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu? Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid. Cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu. Bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia. Tapi setelah dia anti-Islam, malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa. Karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat, itu sampai. Tapi sampean tok yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede. Bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Enggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang enggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu. Dan itu enggak masalah. Saya ulang lagi, itu enggak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok gak ada patungnya, ini gimana ini. Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negur orang sholat gak berani. Bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola. Dan juara dunia. Terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam. Itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik dikenalkan lewat pecinta wow. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Saya jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang roja, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja, yarju, rojaan. Maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis. Bukan yang hati kecil. Apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa dibawa orang yang macam-macam. Di Prancis dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang
Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berharap semoga ini tetap apa ya? Satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus mengeser itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bilad, Biladuwa. Sudah punya? Nanti di-share ya, yang itu. Al-Biladu, Biladuwa. Bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad, ibaduwa. Semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu, fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim. Kamu tidak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid. Tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu. Bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini. Sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah sudah. Enggak janggal-janggal amat karena kondisional apa? Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa? Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladullah. Negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah. Semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim. Kamu tidak apa-apa berdomisili di sini. Ya, saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama, kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim, kemudian menyisakan atharul Islam. Apa? Jejak-jejak apa? Islam. Enggak apa-apa. Pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang di Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini, Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendiri ini. Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal ini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang itu nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami. Sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan gak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang
ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang enggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang enggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak ya tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya, sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi,
Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu enggak mau. Enggak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini, lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang gak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana abah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita. Karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo. Sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea.
Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur. Ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini di... Saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga, atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan? Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya kata. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean. Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Sayyid Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojok tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu ataqoh somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang al-ataqoh al-kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Uftin Najasi. Waqat khadaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya,
Susuk ini sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal Misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah kata. Akhirnya anaknya dhewe tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan
La ilaha illallah. Nah, makanya kata Abul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyatil ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Halati maring mengkono-mengkono keadaan. Yauma idin ing dalem dinane ikilah zulzilatil ardh. Lafat yauma idin badalun dadi batal min ida sange ida. Wajaba dijawabe ikilah ida iku lafat tuhaditsu akhbaruha. Nyeritakno apa arat akhbaruha ing cerita-ceritane arat. Tukhbiru tegese nyeritakno apa arat bima kelan perkara umila kang den lakoni apa ma alih ing atase arat min khairin sanging kaapian apa wae wa syarrin lan kaelekan apa wae. Arat nyeritakno bi anna rabbaka auhalaha bisa bi anna rabbaka. Kan sebab saat temen pengiran sira iku auha iku maringi wahyu sapa rabbuka atau nugasno apa sapa rabbuka laha maring arat. Amarat sing utus sapa Allah ing arat didalika kelan mengkono-kono zalzalah. Fil hadis iku tetep ing dalam hadis te ana riwayat tasyhadu ala kulli abdin. Utai bumi nyekseni ning saben-saben wong au amatin, budak au amatin to amat, nggih sinten mawon bikul 5. Lan sakabehane perkara umila kang den lakokno apa ma ala dzaliha ing atase gegere arep. Yauma idin ing dalem dinane zulzilatil ardu yasduru metu sapa annasu boro-boro manusa. Manane yan sarifuna tegese bubaran sapa annas. Bubaran min mauqifil hisabi saking nggon hisab. Oleh bubaran astatan hale beda-beda. Mutafarriqina tegese prenco-prenco. Mulane fa'akhidhu dzatil yamini monggo te wong sing ngambil arah kanan iku ilal jannati berarti menuju swarga. Wa akhidhu dzati shimali te wong sing ngambil arah kiri iku berarti lan ari maring neraka. Liyaw supaya den tontokno dipertontonkan diperlihatkan sapa kabeh amalahum ing ngamal-ngamale kabeh. Manane ijazah tegese den werono ing piwalese amal. Menal jannati sing surga awin ari tontrok. Terus kesimpulannya famay ya'mal misqala dzarratin. Faman mengko sabane wong ya'mal nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sak berate semut budak nek cara Jawa semut merah zinatan namlatin tegese sak bebane utawa sak berate semut sogiratin kang cilik khairan ing kaapian. Ya ra mengko mesti bakal nyekseni sapa wong hu ing khair. Ya ra sawab. Wis ningali sapa wong sawaba ing ganjarane khair. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Wa man disabane wong ya'mal ngakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak itu mriki dimaknani sak berate semut merah utawa semut budak syarron ing kaelekan apa wae
Ya ro mongko mesti ningali sapa wong ing syar. Ya ro tegese mesti ningali sapa wong jazau ing piwales syar. Jadi iki kula maknani spesial, maksudnya langsung ngangge hadis tentang idza zilzilatil ardu napa? Ya sekaruan iki dawuh Imam Suyuti niki wis sekaruan nggih. Bumi nak diguncang mesti dasar wong barangnya gede mesti dasar. Anak keran obahe kaya apa ngrimo nek keran. Sono ana Imam Suyuti. Jadi kenapa bumi ku dasar? Asyadid al-munasib lidom ya, mergo barangnya gede digoyang mesti gede. Paham ya? Kayak kowe seleramu gede, nafsune gede ngono. Rezekine sing ora gede. Akhirnya pelungkar ngene iki. Mbon niku mboten penting masalah. Gedene bumi, cilik bumi mboten penting. Sementing begini ya. Niki rungokno tenan. Yang unik tuh Nabi menghitung khair dan syar itu tidak hal-hal besar kayak nyuwun sewu misalnya haji atau zakat. Kan tidak semua orang itu mampu, no? Jadi Nabi itu unik. Kadang-kadang ngitung khair syar itu hal-hal keseharian kita. Misalnya kayak ngaku kelabi ape. Mbak Nabi itu dihukumi capek. Ngetokno mlarate ku apik. Engko ngetokno sugih ya apik. Ngetokno ora jelase ya apik. Wong pancen terus piye ya wis piye wong pangeran ngadepi wong mlarat itu kan repot. Ya apa napa? Disiksa wis entek rasane. Cara gudeg mati rasane seruwet. Nah, mungkin kalau waca hadis sahih. Jadi begini. Ini penting sampean lakukan. Keseharian itu penting. Napa saya ulang lagi napa? Keseharian ya kayak gitu. Iki kaya nggawa tafsir Jalal Ibnu Rokok kan sangane ya ora pantes. Kabeh kan butuh pantes. Misalnya nggawa whisky atau khamr Ibnu Rokok kan pantes. Wong nggo jalalan kok mlebu. Kok kan ya ora pantes. Lah terusane padha. Wong nggo jalalan kok goblok. Iku ya kaya ora pantes. Kaya ae lho ya. Sajane ora pantes. Sajane ora pantes. Dadi kabeh iku butuh pantes ngono tok. Unsur kepantasan. Ngoten iki lho waca hadis, engko sampean nangen-nangen. Masuk agama kok didol ya ora pantes. Adol ya klambi, adol ya sapi, adol kok agama iku ya ora pantes. Sajane iki mau cerita saja. Cerita. Ini kalau waca teks Arabe nek ana sampean tepak iku ya paham nek ora tepak penting orisinil nggih. Ini hadis di Bukhari ikutnya di Kitabul Itisam bil Kitabi was Sunnah. Ya ikutnya di bab Kitabul Itisam bil Kitabi was Sunnah. Nomor hadisnya 7356. Wis hitungnya ben kaya pinter. Nggo pidato sedarane pinter harus ora roh buktine. Ini nomor hadis sekian ngono sawangane. Ya sawangane wis pinter. Kaya wong saiki lho Mas, ayat berapa? Nomor barisnya wong isor wae roh. Amit. Nah ini tentang pamaya amal miskola darun. Ternyata Nabi itu ngitungnya hal-hal kesenian. Di Bukhari diulang beberapa kali hadis ini. Tapi ini kalau waca sing pas teng Kitabul Itisam bil Kitabi was Sunnah. Dereke partai niku al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Ya beberapa hukum yang kita harus istidlal karena Nabi nyebutnya hanya sebagian tapi kita nanti menyebut untuk semuanya. Ini rumah nomor. Nabi pertama ngendikan al-khailu li salasatin, orang punya kuda. Nabi pertama nyebut kuda. Tapi baru kowe ora usah terus golek kuda terus sunah Rasul ora usah larang kuda iku sing tunggu tumpakan iku larang. Lah larang. Aneh-aneh, utangnya udah sahur aneh-aneh. Larang kuda. Iku sih. Ya al-khailu li salasatin. Ya kuda atau tunggangan itu untuk 3 orang atau potensinya untuk 3 kegunaan. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wisrun. Ada orang punya kuda itu anaknya ganjaran tok. Karena diperuntukkan persiapan untuk apa? Kebaikan. Terus wali rajulin sitron itu dadekne wong ra ketok kiri nemen-nemen. Kayak kowe dikeri tuwa kan wong sing di mobil ra dibok silai, mergo Pak Yai dikeri tuwa. Cukup lah nggo nekani istighosa, nggo nekani manakiban cukup lah. Bojone lara meler nggo ngetroyo. Cukup engko nggo minggat usung-usung ya. Cukup. Dadi pokoke pantes lho, to. Ya, tapi nak pera di mobil blas kiai itu kan tiap ono undangan tanggamu di mobil kan kepikiran wah nilai mesti kan ya tadi DKRI tua gue cukup lah ya sudah istighosa ya teko ya sudah pengajian zaman latihan kayak pengajian belum boh tua itu
Ngono iku wis pantes, oh. Tangga wis ora kuwatir apa? Disilai. Terus wa ala rajulin wisrun. Nah ini ada orang yang kalau punya kendaraan malah jadi dosane karena dipakai kesombongan. Nah yang penting kita ini pada titik sitron. Sitron itu sementing di dunia ngetokno. Nah kamu itu cukup, orang lain nggak perlu mikir kamu. Nah, ya paling nggak kayak gue jalalan, wong yakin gak buta huruf. Masa gue jalalan kok buta huruf. Ya misalnya gue sawi kan, wah alumni Al Azhar kan macem. Umil Quran. Masa gue sawi kok roh isari pujar rupet kan ya. Nah ini uniknya Nabi terus cerita. Yang menjadi ganjaran, hanya dia punya kuda atau kendaraan selalu ganjaran itu karena dipersiapkan kebaikan. Yang sitron itu ta'afufan. Ta'afufan itu ya podo lah. Kita kok numpak Alphard ya numpak roda 4, keri tua ya roda 4. Prakudanane ya podo, napa prakudanane ya podo. Watuke sing beda. Nah, terus yang terakhir warajulun robatuha fakhron wariyaan bahya ala dzalika wisrun, itu yang dipakai kesombongan. Nah ini yang cerita unik. Kemudian orang ini tanya ke Nabi, engkau cerita kuda ya Rasulullah, bagaimana kalau orang punya khimar? Terus wasuila Rasulullah anil khumur, khumur itu jama'i khimar. Terus qala ma anzalallahu alayya fiha illa hadil ayat al-fazah al-jami'ah. Jadi Nabi muji surat Zalzalah itu. Allah tidak menurunkan ke saya ayat sekompleks surat Zalzalah. Ini satu-satunya ayat yang kompleks untuk menganalisis semua bentuk kebaikan dan atau semua bentuk kejelekan. Nabi nyifati hadil ayat al-fazah al-jami'ah. Ini terus Nabi mau fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Imam Bukhari masyhur, beliau itu setiap bikin judul bab. Ya saya ulang, beliau setiap bikin judul apa? Itu adalah fikih beliau. Fikih beliau artinya Nabi nyebut khoel. Ternyata sahabat ini tanya khimar. Dan nanti ya hukumnya sama. Baju ya sama. Kayak ngasih duit 100.000 ya. Misalnya kayak kiai latihan kiai ning desa. Dolan ning kaji suga sangu 100.000 200.000 kan yo ketok paling gak kiai ini wis iso mulai. Nggo umbalan. Nah terus ketok kiri ra go popo kan. Tosa terno iki kan. Ngel-ngel wong, pokoke ngene iku perkiraan ngene iki iku. Ngel wong. Dong ya. Ayo, wis tau ngalami kabeh lah kata itu saya. Itu dulu. Ndak ini penting kalau aturaken. Nah, sebetulnya juga gitu, kayak ngaji go jalalan kiai ibu yo seneng. Pemene go sawi wah sanrangno akeh-akeh go sawi. Sitron iku yo nutupi bodhomu mergo gawa sawi wah serang-rangno akeh-akeh mesti wis pinter apa meneh ngrungokno mbek mencureng wah iki mesti tadabbur gitu. Pokoknya semua sikap. Nah ini yang unik dari Nabi. Keseharian itu, saya ulang lagi. Nabi itu ngitungnya keseharian. Hal-hal keseharian. Makanya kita berharap seperti ini ngaji seperti ini secara paham lah. Nak menawa Allah ngitungnya ora kok masalah paham. Tarkul ma'asi. Saat ini kan kita agak dugem. Kowe ora katut babon, ora bodoni wong, ora bunuh, ora nyobat. Kan ngaji mbek nyopet ra iso. Paling ndak itu yes ngitungnya pangeran itu ternyata detail. Nak dihitung ngaji kudu paham, aku yakin itu masalah. Ya nak dihitung tarkul ma'asi, wah top. Ngotot. Nah, saya ulang lagi. Sampai sahabat ini wafil hadis ini tenggene kitab. Ini yang saya baca kebetulan Irsyadus Sari. Wal hadis fit tafsir ini cerita terus dari Sarai Bukhari. Wayah tamilu terus sak teruse sebagian riwayat sampai sahabat ngendikan ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya, ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya Rasulullah, ketika engkau mensifati ayat ini adalah al-jami'ah, ayat yang komplit, maka saya sudah tidak peduli lagi kalau tidak hafal yang lain. Sekamane dekne pidato eling fama yakmal golek-golek iku saron gak wae khairon engko ora ana hitungane dhewe-dhewe tak balene ya golek-golek iku saron tapi ngenerangno hukum iku khairon engko ora pangeran dhewe sing ngitung
Ya terus no Mas, deresiku khairon. Golek-golek saron. Mulang cawe wedok iku taklim khairon. Sahabat iku saron. Terus pokoke yo ora banyak ngono. Ora semua perilaku kita iku yo ngono iku. Ya delok Ka'bah iku khairon. Adol Ka'bah iku. Kabeh iku wis iku analisis iku. Ibu-ibu pinten niru wong saleh iku khairon. Bodoni publik iku saron. Wong goblok ibu-ibu. Saron Gus. Lah iya, tapi niru wong apik iku khairon. Bodoni iku saron. Wis pokoke iku. Nah, ternyata sahabat oleh ngendikan ma ubali alla astami'a ghairoha hasbi. Nah, terus ini buatan ben sampean ngerti sing ditakdir apal Quran utawa ditakdir apal lali. Ben niru sahabat guys, pok apal fama yakmal. Menawa ora pati kok ngarep. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Lho ora aku sing sinawi ku aku kok. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Menawa oleh ngapal mulai fama yakmal iku. Lho ayat mek surat ana bedane le dul pucuk. Muka kan ngedol zam-zam ya Pak. Kalau nak ngombe zam-zam Mas. Tak dongaku rada sombong tapi mandi. Zam-zam ben kowe tau diombe wong hafal Quran secara ngedol. Sing ngedol kowe wis kakean. Ya jadi kula waca ge. Wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat. Mboten surat ayat. Wa qala Ka'bul Ahbar laqad anzalallahu ila Muhammadin ayataini. Ahsota ma fit Taurat wal Injil. Oleh muni ahsota. Allah itu nurunkan ke Muhammad. Ka'bul Ahbar ahli kitab. Dhisik rapati cocok mek Kanjeng Nabi. Ndekne wong ahli kitab. Tua-tua Islam niku mawon terlambat. Ya tua-tua niku Islam, niku wae terlambat. Tapi akhirnya jadi komentator terbaik yang memperbandingkan Quran dengan kitab-kitab napa? Samawi sing riyen. Ku komentator terbaik kok Ka'bul Ahbar sing dipakai di Ban Al Hadisane An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Mekah turunan Medina turunan Israel. Gak ono hubungane mbek bojo negara. Ya, rungokno. Allah itu nurunkan ila Muhammad. Spontan masih jangkar ila Muhammadin ayataini ahsota ma fit Taurat wa Injil. Dan dua ayat ini sudah menghabiskan materi yang ada di Taurat dan Injil atau menandingi ada di Taurat dan Injil. Iku fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini penting dan itu Imam Bukhari ngikutkan di Kitabul Ittisam bil Kitabi was Sunnah. Ya tinggal kok ngaji lah. Koyok guyu iku dikritik jari tumitul qalb. Kasratud dhaqi tumitul qalb. Tapi ada riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Ya itu kan karek niat. Kere-kere ini nak orang guyu kan yo melas. Foto kere-kere ini nak orang guyu. Iku yo ora BLT. Nak guyu wong ora ngarah darani sombong, dadek paling kamu nglalekno masalah. Sombong kan butuh potongan. Di duwe uripe baik-baik saja. Lha iku nak uraan wong darani. Nak karuan kere wong guyu mesti nglalekno iku. Jadi gak mlebu partai sing tumitul qalba. Yang liporati, wong golek lali. Sampai keterusan dhewean nang kok guyu. Kok wis rondok pancen wis napa? Ya ora ngono ya. Dados kula suwun sing ditakdir hafal Quran untuk membuat apa saja di semua sikap hidup kita. Niku wis ya fama ya'mal. Napa? Wonten ulama itu dadi wali. Niku sepele. Dene wong gresok munggah gunung paling dhuwur. Ongkang-ongkang ngene watu paling gede. Terus pahpoh. Iki nek mbok tiru tapi ya rondok nek sing. Oleh muni ngene, ainal muluk fi hadil ladzah. Enake opo dadi raja? Ngantor mikir rakyat ribet. Enak koyo aku dhewean iso pahpoh. Bariku terus nyifati Jalalullah, nyifati ni'amu wa dhekne asik mbek pengen. Jika ulama dulu itu ya pancen ra butuh proposal tenan.
Ya ora butuh dikenal presiden, dikenal menteri, dikenal wong sugih. Ndekne malah janggal. Ainal muluk biadillah. Enake apa dadi raja? Enak apa dadi pejabat? Sekali sinau filadatin la yuwaziyalatun ukhra. Wes sekali sinau wis top lah. Saiki gak. Bareng sinau ora kramat-kramat. Kok ngene tok? Bareng pidato untuk sidik lho, lah kok ngene? Iku ora ulama yakin gak ulama. Ya ora mubalek. Wong mergawe. Dhisik iku cerita. Dhisik iku jenenge ulama iku nek wis sinau diganggu wong ngangkel tenan. Kodek niku filadatin apa? Ning keenakan sing gak tertandingi. Sampai muni ainal muluk. Oleh muni ora ainar roy, ainal muluk. Enake apa dadi raja, dadi pejabat dibanding aku. Sinau ku sowan. Ora didol ya sinau wae sinau. Cerita wong apik sing waras, cerita wong waras napa, cerita wong napa? Waras. Sehingga dekne wis diangkat dadi wali mergo Allah iku bangga. Iki lho kawulaku tenan, senenge mbek aku. Ora seneng penghasilan ya maksudnya, senenge ya mbak. Ya ora usah dijerok-jerok ndak sok itu juga fama ya'mal mithqala dzarratin. Ini misalnya ke pidato terkenal ayatnya Allah, terus kowe nikmati. Baru kayak aku terkenal, ayat ini terkenal. Terus seneng mengku tok ora penghasilan. Iku ya wali karena kamu bangga dengan syuhratu kalamilan apa? Syuhratu kal. Ora ana hubungan mbek penghasilan, tak balene ora ana hubungan ambek penghasilan, pendapatan. Terus ketika dijajal pangeran ora entuk penghasilan, lu tetep seneng. Ya ora ora pangeran rencanane jajal pirang tahun ya ora tapi nyatane jek seneng. Ya. Ya jadi kalau suwon nggih sing ditakdir gak apal Quran, ya ditakdir lola lali. Niku derek dawuh sahabat, ma ubali alla astami awiruha hasbi. Saya baca ini berkali-kali mulai di Bulughul Maram di beberapa kitab. Memang Nabi ketika gaya kaidah kebaikan terus ditanya makis yang dikiaskan itu apa? Mesti jawabnya Nabi fama ya'mal mithqala dzarratin. Karena ini tadi ketika Nabi cerita kuda, kemudian orang tanya khimar. Nabi jawab, ora usah ngono, Dong. Pokoke kok edahe ngene. Cara Jawa wis ora usah ngono, ora usah bakas khimar, ora usah bakas mobil, motor, jubah, serban, cek kethu, cek opo wae. Pokoke ngene, Dong. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Ya kan gampang. Misalnya suatu saat, mbok mokal borar apa. Misalnya kayak rapat ning Wali Abdal, wabeh 70 mbok 40 piro lah. Jumlahe ra roh kira anggota misalnya. Wabeh keturunan putih. Terus kowe keturunan ireng, sing sitok wali anyaran kesingelan gitu. Tapi aja topinan. Misale lho. Terus ternyata niatnya dia itu ben malaikat terus, sing seneng Nabi ora sing keturunan putih tok, sing keturunan ireng yo seneng. Nah ngono kan terus kepenak kabeh. Niatnya gitu loh, ora muk butuhe aneh. Terus Wali Abdal wabeh ganteng, kowe elek dhewe, pesek elek. Ben malaikat ngerti, cah elek lah ya seneng Nabi. Ora kok malah nyesali eleke. Lah kan akhirnya gak rido mek kodok. Jare pangeran, saya elek ra rido mek kodok kodar. Oh, tak elekno pisane neraka. Kan malah repot. Dong gitu. Jadi kabeh kembali ke kaidah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan niku dibabno kalian Imam Bukhari babul ahkam allati tu'rafu bidalail wa kaifa ma'na dalalah wa tafsir. Diikutkan induk bab kitabul ittisam bil kitabi was sunnah. Ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngerti. Jadi sebetulnya makanya Dewi Said Muhammad itu ketika beliau sering debat sampai kelompok cara kowe kubu sebelah nih. Setiap detail perilaku itu beliau ditanya hadisnya. Ya sebenarnya itu ngalami semua di Indonesia, di Mekah, di Pakistan, di semuanya sama. Misalnya kayak gue Jalalain hadisnya apa ya Nabi atau gue tafsir Jalalain. Lucu tuh Nabi gue tafsir. Memangnya Nabi murid Imam Suyuti ya. Nah. Ngaji gue Jalalain bid'ah Nabi dhisik ora tau. Repot. Mau meneh ATM ta, Bah. Nabi dhisik nak pidato ha tak terangno. Kepen ngersakno nggon dhuwur sederhana. Ning ndi Mas Arafah ora ana sokhorat tuh. Ya Nabi wis munggah, ya ora pesen panggung. Ya ning watu paling dhuwur. Terus ngendikan teng kene Abu Hurairah. Ya ora usah MC.
Yo ora wedok mestine yo ora. Nabi ngendikan ya Abu Hurairah istansitinna, saya wong kon menang. Abu Hurairah pidato an situ wasma'u sing tiru-tiru Bilal Jawa itu. Ya semeneng kabeh sing ngendikan Nabi. Ya ora ana wabil khusus ya bulbet ya ora ana pokoke. Langsung iki cerita. Lah nek kowe fanatik di luar iku ya ora sunah. Nah, Dewi Sayyid Muhammad termasuk bahaya di era sekarang adalah setiap detail atau kasus tertentu atau konteks tertentu atau momen tertentu ditanyakan hadisnya. Dan kita akhirnya kesulitan nyari dalilnya. Cara Sayyid Muhammad itu keangkuhan, Dewi Sayyid Muhammad itu keangkuhan. Ketika agama ini sudah dinyatakan sempurna, al-yauma akmaltu lakum, itu karena iktifaan bil qaidatil amma. Dewi Sayyid Muhammad karena Allah mencukupkan ada kaidah amma atau kaidah sing jami'ah. Ya sudah kaidah jami'ah paling ndak tuh la darar wala dirar. Kayak kowe ngaji, sego kitab ya ora paham ya turu. Terus ora penting. Iya nek Allah ngitungnya paham jelas gak paham, tapi nek Allah ngitungnya gak madarati wong liya. Kan luar biasa. Nak ngorok madorot Kang mergo. Liyane kan risi no. Ngiler ya madorot Kang ngepel misalnya. Utawa nak disote ya madorot elek-elek wong Islam. Kula waca malih. Dados Dewi Sayyid Muhammad problem itu adalah tadi setiap momen itu ditanya hadis. Ya kan gak mungkin misalnya piye hukumnya gue tafsir Jalalain, piye hukumnya nganggo komputer, nganggo HP. Tapi kalau ditanya khairan, misalnya gue pengajian ya khairan, gitu pornografi ya syarron, kan terus jelas. Kebetulan gue lakoni kabeh. Kan malaikat karek ngitung. Tak ada totalan, khairane piro? Syarron. Tapi kan gak perlu golek hadis tentang HP. Ya kalau suwon nggih nak sampean nganggur pas nganggur ketok pas waras, golek teng Bukhari ini dereke juz sekawan pun Bukhari akhir. Kita boleh disambil kita sunah termasuk pun akhir Bukhari. Nomornya pun 700 300 7.356. Pinten 7.000. Jadi kan nak maca hadis iki berarti wis hafal piro? 7.300. Ya, 7.000. Nah, so apa loh nggo pidato. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor kan. 736. Wes kok kaya cah pinter. Ya, terus ikut dibabkan wa kaifa ma'na dalalah wa tafsiruha. Apa wa kaifa ma'na dalalah wa tafsiruha. Jadi ketika Rasulullah nafsiri fama ya'mal, ternyata pertanyaannya itu hal-hal keseharian kayak orang punya kuda piye, hukume wong duwe khimar piye. Misalnya ngene, kowe melarat. Terus ngomong kucing Brazil, regane 2 juta. Wong kan seneng. Weh, kucing kowe kerumat wong nek bojone. Ya sebab piye lah, sementing wong iku ora ketok melas nemen-nemen. Utane umam menuti tikus gobedi. Suwong rumah. Weh, kewan sing ora halal di rumah. Tapi aja sebelah lho ya. Utawa wong terus ngamati goblok itu termasuk kewan sing fasik kok di rumah. Ya mbah lah terserah lah. Yang jelas nak tikus lemu berarti pakanan akeh ning omahe. Ada terus termasuk bahayanya seorang lagi. Nah, ini terus malih. Ada hal-hal yang keseharian juga, seorang lagi keseharian juga. Dop, rasa di mana nih? Kok mana nih kawuk? Kau itu semangat kawuk. Dop itu kewan mirip kawuk, tapi mana nih kawuk Arab. Pokoknya cuma mana nih kawuk Jawa. Keseharian Nabi itu kan normal. Ya normal kalau dikasih sahabat ya ikut dahar. Dan kalau beliau ikut dahar berarti jaminan halal. Kalau melarang yang serius berarti haram. Tapi kalau tidak dahar juga tidak melarang serius. Nabi sebagai al-mubayyin anillah itu harus ngendikan. Wasu ilan nabiyu anid dob. Sahabat itu lucu. Mau bertakok khimar. Orang takok dob.
Niki lho Nabi kok bakat simar mbek jaran. Niki lho dop niku wis budi dop niku kawok Arab. Lho kok kawok seliro aja bahaya mangan seliro. Kawok Arab. Lah iku anake jenenge yo yo. Arab kabeh. Kalau waca. Ini masih waqat akhbaron Nabi amral khayli wa ghairiha. Summa su'ila anil khumur. Fadallahum niki cek dawuh Imam Bukhari, boten dawuh Sarah, boten niki tesih orisinal Bukhari, dereng komentare Sarah. Taulang ndak komentarnya Sarah. Fadallahum ala qouli ta'ala fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa su'ilan nabiyyu anid dok. Faqala la aquluhu wa la ukharrimu. Aku iku ora kulino, Cong. Aku iku wong priyayi, dadi aja jak mangan kawok Arab. Misalnya kiai priyayi, tak baleni kiai priyayi. Senajan to yakin nak welut halal terus kiai makani welut sak piring mungker ngono kan yo. Nek kiai Bojonegoro tenang ae misale umume kiai ana welut mungker ya, dakok ning apa piring. Monggo itu seutuh iki. Nak kiai priyayi yo mikir. Waduh Cong kok welut Cong. Ya diterangno wis welut. Lah Nabi cara zaman Nabi Sugeng, Cong, aku ya ora kulino mangan ngene iki, tapi ora tak haram. Harus ngendikan karena sekali Nabi ingkifah tidak megang sama sekali pasti diduga haram. Nah, tapi Nabi harus ngendikan wala ukharimu karena Nabi itu wajib tabiin, tapi Cong aku ora ngaramno. Ngono sing jajal lho, sahabat itu akeh mas sing koyo Bojonegoro Gus. Terus wa ukila ala maidatin nabi adab. Piring nampan sing biasa digodhar nabi. Disileh. Terus diseni dop, diseni welut. Terus digo mayoran ning ngarepe Kanjeng Nabi. Ben jajal piye? Ben jajal piye? Terus fastadalla Ibnu Abbas bi annahu laisa biharam. Nah terus alasan nah niki mulai dewe Sarah li annahu sallallahu alaihi wasallam la yukirru ala batilin wa la yukirru. Nabi enggak mungkin dengan melakukan pembiaran terhadap barang sing enggak bener. Itu dijajal tenan sahabat. Tuwakok ya dijawab, "Oh, Cong aku ora kulino mangan, tapi ora tak haramno." Jajal nyangku piringnya Nabi cara kayak welut melungker terus wah mangan dasi terus muni mangan buntute wal sing wong priyayi kan weh. Ndak intinya itu aniku lho waca. Wa ya fi syar'i al-irsad ila anna hukmas syai'al khas alladzi lam yarid fihi nassun iku dakhilun tahta hukmi dalilin akhar bi tariqil umum. Makanya bahaya betul kalau setiap peristiwa kita harus nyari apa? Hadisnya atau dalilnya. Cukup dalil umum yang memayungi semua apa tafasil ya, perinci detail-detail. Ya mau misalnya saran. Ya hukum ayatul Ka'bah mesti kita jawab sunnah. Tapi hukum ayatul Ka'bah kita taklimul halal wal haram, mesti ya darahnya apik. Enak adalah gomo. Ya kok pangeran ngitung dhewe, malaikat lah. Pangeran gak usah mikir, malaikat sing ngitung keselen kan iku. Wong ayat loro wae kok untuk 5 juta iki piye perinciane iku piye? Misale malaikat iku piye wong ayat loro wae kok untuk juta mau sak jam guru madin sak wulan mau untuk 100. Iki piye perinciane iki piye? Ngitunge piye? Wis ngono dhuwit kotak masjid misale iki piye? Wakofe kanggo pengajian apa kanggo nata kran masjid? Iki penggunaan wakaf tidak sesuai peruntukannya. Iki piye? Wong kasut ketara. Ya jadi kalau suwon nak sampean ditakdir ke apal Quran atau gampang lali di semua perilaku kita bahwa ngitungin itu ya ma'ubali alla astami al-ghiroha hasbi. Ini ku nyata gitu kehidupan kita nyata. Kita tahu setahu-tahunya bahwa misalnya kasrotud dohi tumitul kol bagagan guyu mateni ati. Tapi ada riwayat yang diyakini banyak ulama termasuk kitab Ihya dan beberapa kitab inna min khiyari umati qauman yathakuna jahron termasuk umatku pilihan. Nak tengene khilya malah redaksine luwih ekstrem.
Inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-mal wala. Aku untuk kabar kok langit paling dhuwur. Ternyata umatku sing top-top sing nak guyu banter. Itu ternyata betul Allah seneng. Wong guru mati untuk duit 150 ketuk senenge ra karuan. Di bojo elek penceng dirongkal ragul pikiran kan seneng. Bocah kok ngono, apikane kok ngono. Bojo elek tumpakno motor tuwa. Ngono ku ning pasar bagiane kol. Ana sing numpak Alphard bojone wayu jek mereng. Wah, pengiran kan haru, Mas. Wong ngaji ra paham kok suwenenge ngono. Bocah kok apike ngono kan suweneng pengen. Umume wong haji ra kelar kaji yo suweneng. Mau ketemu wong haji yo suweneng. Titip jenenge dititipno. Mau kon nyeluk ning kono. Ya yo kok tak jeluk suweneng iki, Pak. Titip jeneng. Bocah kok apike ngono, mau titip jeneng. Mbok celuk ya aku ning kono ngono. Ya ya lek ngono suweneng. Padahal sing haji niat bodoni ora kepikiran nyeluk. Lali. Titipane lali. Intine pangeran nggih seneng sing haji ya seneng karuan kelar. Sing ra kaji Mas, kelar titip ngono. Seneng. Kulo wonten wong melarat sing terpelajar. Tapi tak paringi yen ana kaji titipi dhuwit. Kon go jajan, salat golek. Ben wong kaji sing mlepuk ning kono ngopi, ternyata nggo dhuwitmu. Jebule dilakoni tenan wah kacau e. Kena melarat awarai, kan ijek melarat ngomong ijek melarat. Ngono kaji sangoni 200.000 tapi syaratnya gue ngopi guyu ning pinggire Mekah. Ternyata wong sing mlepuk ning kono iku sing biayai ngono maksudnya kan. Ternyata sing pahpoh lagi nyingkrang ning gone Ben Dawud ngono. Iku sing biayai kowe. Ya kowe temangsang ning Indonesia, kowe temangsang ning Indonesia. Tapi kan keren wae. Keren. Kan apa nih nulisnya tebet Pak kaji iki sing ngopi pahpoh, pakai uang wong sing saiki temangsang ning isor wit. Dong ya. Aja goleh-oleh kesakralan aja. Ngopi mbek guyu pahpoh kon. Dong ya. Ya kabeh pokoke dalil umume fama ya'mal misqala dzarratin khair. Ya terus kula waca malih. Qala Ibnu Mas'ud hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Ahkam itu ya sudahlah pakai ayat ini saja di semua perilaku kita. Ya hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Terus wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat alqailuna bil umum wa man lam yaqul bih. Ulama yang tidak berpendapat bahwa boleh mengumumkan semua dalil saja di ayat ini setuju semuanya harus umum. Jadi kalau suwon pokoknya di semua misalnya kayak ngene misalnya kene masjid kan mungkin pilihannya banyak. Yang saya alami atau sing dialami kalau ge menangi cerita-cerita tentang Mbah Zubair, Mbah Mun sampai Mbah Sahal sampai macam-macam. Sementara perilaku kamu itu tidak karena kebencian, memang khairan sama apa? Misalnya sholat di saf awal tentu kita sepakat sunat. Ya tapi aja wong alim. Ya sakake sing khutbah. Wong khutbah ku menek-menek nggo tongkat terus ngandani ngisore gurune kan ya sakake. Lho kula nyekseni piyambak Mas, wong alim-alim kula roh Mbah Sahal nak badhe Jumatan, ngasto serena. Terus manggon ujung masjid. Pas komat lagi miyos terus nggelar sajadah ini pinggire mobil bareng imam salam terus kondur mlebu. Kulo kan nunggu bimbingan Mbah Rata. Sak imame ngono tok. Ora wong lima tolek terus misale basal kok ngarep. Terus diundang-undang ditinggi takwa ngono kan. Dadi wong sing apik. Kan yo kabeh ku sementing ngene iku khairon. Ngekeki hak khotib pah. Tapi nek kowe ora alim rapo kok nggo guri apa wae. Jebule rokokan, jebule. Ngono lho maksudnya ku sementing ku bareng imam wis takbir rokoke bar disedot. Bareng Allahu Akbar bluke jam metu. Oh, fasek swasta itu. Artinya ini pilihan-pilihan istihad, misalnya piye lah kesunatane wong alim ya aja kok saf awal, sakake napa imame. Ya dalil umum saf awal tetep, napa dalil umum saf awal? Tetep.
Tapi harus ada pengecualian, ada konteks. Misalnya kayak Abu Hanifah termasuk dadi wali lucu. Dia ngutangi wong, ngutangi. Man Allahuddin. Nak ketemu sing ngutang delik. Kaya apa isine wong utang kan isin. Intinya gini, Abu Hanifah ndak akan sholat sof awal nak imame ku sing utang. Wis meriang cahaya. Misalnya kowe diutang wong 2 juta, makmume sing ngutangi, jatuh tempo. Jadi kabeh yo dielmoni lho, aja mentang-mentang sof awal paling afdol terus. Bobol terus sakit tuh. Wong khotib iku papos minggu pisan iku mbok ganggu. Wong nyindir tangga ya pedak khotbah kowe kok. Saya nyindir tangga ya pedak khotbah wae. Aman akhir banyak begini kowe soleh ngencanakno suwi. Bareng ngono jebule ning arep iku gurune. Ilmu retail lah terus ketemu grosir kan yo sakake no. Mana kayak kula misalnya takok Mas, ana pengajian itu Gus Bak sunat teko tak haram. Jawab ya? Haram. Yo sakake to. Sakake yo. Ha iya men sakake. Ya sepakat sakake. Ya terus kula yang kula waca tadi nggih, terus sampai sinten Kabul Akbar itu muji ayatani 2 ayat, bukan 2 surat, 2 ayat yang isinya itu sudah sama dengan apa yang ada di Taurat dan Injil. Dan ini kalau suwun di semua perilaku kita. Misalnya kita HP api, es ngetokno nak Pak Kaji ku gaul, apa? Pak Kaji ku gaul. Sing mari maksiat tak maksiat, sing ora maksiat ya ora. Maksiat. Ya terus pamaya amal itu. La ubali alla astami al khairu. Dewi sahabat itu la ubali Allah astami al-ghair. Saya tidak dengar ayat yang lain itu tidak apa-apa, asal dengar ini maksudnya semuanya sama. Napa? Ya terus no dhewe ha, pokoke terus no dhewe. Mulang cawe tok balik syahwat agendi. Lah kok pangeran dhewe. Ya mulane ning fikih iku nazar li taklim oleh, tapi saiki taklim di nazar wis pokoke diuthik. Nadar dari muamalah iku oleh, jebule muamalah krana. Nah, warung kopi ku ya akeh kok milih iku berarti kan muamalah iku lin. Sing nadar muamalah ngene lho ha, kowe mau aku motor bareng pas kepengin ngopi ya langsung ngopi. Delalah bakul ya, iku jenenge delalah. Ora kok sapal titik. Pangeran kok dibodohi. Dong ya. Banget dong itu. Kira ada dibodohi. Kok malah teaser. Bocah. Oh. Mohon clear ya. Nah, Pak Teng Bukhari wae. Nomor berapa? Sudah hafal nomor berapa? Apalah gue pidato terketok pinter. 136. Pira 7.000? Wes ketok pinter ya Mas, cara pidato. Dalam hadis Bukhari nomor sekian waduh. Top. Ketok pinter ngene. Apa nomor top? Ale ngapal nomor. Wis 7.000 ke atas ora. Wah, 7.000 ke atas, Mas. Ya sebelah mobil lagi. Nah misalnya kiaimu pinggirmu apal arba'in nawawiyah meriang 40 bisa bro 7.000 merinding. Itu dia akibat ditambah ya. Masa. Mantap, lagi mantap. Mantap lagi. Kayak mantap ini. Saya ngaji, tenan doa aku mau hadis apa lo? Repot.
Suratu wal adiyat makiyatun aw madaniyatun wa ya ihda asyrata ayat. Wal adiyati dhabha. Lan anut teng mriki ya, anut ngonceng ngaji Jalalain ya anut Jalalain. Demi kuda-kuda sing negar banter. Ail khayli dikisi demi kuda tak kang melayu to kiye kuna maknane negar banter. Bil hoswi ing dalam perang watat dukulan apa sing suarane nguk jenenge cara apa sih? Kuk itu jenenge apa? Saking apa? Jalannya banter dan sudah lama. Lan nyuwara apa adia? Dobhan lan nyuwara tenan. Dua tekang aran dobku iku sautu ajwabiyya. Mun kula delok teng kamus memang bacanya tatbuku bidamil ba terus sautu ajwabiyya iku swara jero-jerone iki la khail ida adat. Macane ini adat ya, sing kata ada yakdu aduan apa? Ada yakdu aduan. Saida adat nalikane melayu apa ikilah khail. Fal muriyati qata monggo demi kuda sing nglahirno api. Ail khairi demi kuda turi kang iso apa mercikno apa khail anaro ing ketan kelawan mercikno tenan. Dihawa kiriha kelawan apa? Tumpah-tumpahe kuda Mas. Sikile kuda apa jeneng sing dikai sepatu. Tumpah kuda. Lho kok mlawan apa? Foto sikile lho. Kakek nomor iki. Iku lho apa tumpahe sing dikai kaca. Ya anak Arab ora mesti dikai tapel, wae tapel. Kok sono peladap. Ya Allah, sabar. Pelacake kuda. Lah, dikai tapel terus ketika nginjek napa? Nginjek batu dan terlalu keras kan melahirkan apa? Api. Idza sarat nalikane maka bokhoil fil ardi dalam bumi datil hijaro kang duweni watu bila ing dalam wektu. Jadi ketara nek ana pasukan teko nggo kudane menginjak batu secara keras akhirnya melahirkan apa? Api. Iku jenenge fal muriyati. Fal muhirati mongko demi kuda-kuda sing dikerahno utawa sing negarno subhan ing dalam wektu esuk. El khairid kese kuda tuhiru kang nyerang apa khail alal adu ing atase musuh waktu subuh ana wektu subuh. Iku roti asabya kelawan negarno sing duwe-duweni kuda. Fa ataruna bihi nak mongko iso merovokasi asarna niku menggerakkan hayat jenaman. Fa atarna mongko iso nengai apa terus. Fa atarna mongko ngefek ya ana mongko apa nek apa maknane ki Jawa nak ngefek bahasa Indonesia. Fa atarna mongko iso waduh. Hayasna mana no? Mangapura mesti dik kok sing seru. Fa atarna mongko ngekeki bekas ninggalo bekas apa ikilah kuda hayasna. Tegese ninggalo bekas apa koil bi sebab adwi bi makani adinat sing gon panggonan sing ditegari au bidal kalwakti utawa ing dalam mongkon-mongkon itu nakan ing debu barang tegese debu li siddati harakatihina krana bangete gerakane ikhlas koil. Kawasat namung kon nengahi apa ikhlas koil bihi binak ya binake jaman ing kelompok musuh minal adwi sang musuh. Aisirna tegese dadi apa ikhlas koil aisirna wasatau ing tengah-tengah adwi. Wa utifalan tinatafna fal fi'lu fi'il ala ismi ing atase isim. Maksudnya kan fa asarna kan fi'il. Asarot asarota asarna apa asarota asarna. Fa asarna niku kan fi'il madhi waqi' jamak niswah diatofna ning wal adiyati dobka. Wa utifalan tinatafna fal fi'lu fi'il ala ismi ing atase isim li annahu li annal isma fi ta'wilil fi'li ing dalam kata wil fi'il. Wallati aduna fa auraina fa agharna. Kobri maksud iki no. Wallati adauna fa auraina fa agharna apa fa agharna terus fa aqamna. Innal insana satun manusa il kafirat kese wong kafir robi mare pengenal insan lakanu dun yaktine akeh ingkari lakapurun kese akeh. Ya satu nikmati ngingkari sapa insan nikmat tau ing nikmate Allah taala. Maneke guyu-guyu paling gak ketok syukur nang rahmate Allah. Wong iso guyu jelas wong syukur. Nek ora merengut napa? Nak merengut kok kafir kanut napa? Kafir swasta tapi. Kafir resmi kan sing ngingkari Allah napa? Tapi nak kafir swasta sing bandingane paman kafara mek paman syakara.
Askuru mek napa? Am akfur. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Tuh, ini iki ngel-ngelo wong. Terus makna anut Imam Suyuti sementara engko nek ora cocok ya genti. Wa innahu lan sak temene manusa ala dzalika ing atase kunutihi engkare iku la zaitun ya roh. Ya jatuh tegese nyekseni sapa insan ala nafsi ing atase awak dhewe insan bisunihi lan prilakune insan iku dhewe. Ya jadi cara Imam Suyuti wa innahu dhamire teng insan wa innahu ala dzalik ad-dhamir aidun alal insan ad-dhamir aidun cara Imam Suyuti. Tapi banyak ulama yang wa innahu bali ning Allah. Allah itu menyaksikan kelakuane manusa sing ngene iku. Allah itu menyaksikan kelakuane manusa sing ngene iku. Tapi kalau innahu kembali ke insan berarti manusa iku punya nurani. Dia ini sadar nek kelakuane ora bener. Justru itu Allah di alasan mengadab karena sebenarnya manusia itu balik insanu ala nafsihi napa? Basir. Ngerti kok ya, adol ambek ngaji ngerti kok. Ya ngerti ya. Wah, asuk kok ngene yo. Ngerti ya? Ngerti. Sadar. Ya. Nulung ambek manfaatnya ngerti ya? Ngerti. Ngerti deh kok. Misalnya Rabi Rodo nulung ambek numpang ngerti. Perasa ngerti. Gak ngerti gak? Tetap ngerti. Kangen Ka'bah apa golek penghasilan ngerti ya? Ngerti tetap ngerti. Ngerti. Kangen Ka'bah apa golek penghasilan ngerti ya? Ngerti. Ngerti oh ya, pas adol pas ikhlas ngerti. Ngerti. Wa innahu ala dzalika. Jadi ketika manusia salah, sebetulnya status manusia ini ala dzalika, lah dia tahu. Nah, kalau dalam hal ini setuju Imam Suyuti. Satu ya karena lafaz Allah enggak disebut di depan. Kedua memang justru itu Allah punya alasan mengadab karena balil insanu ala nafsihi basirah. Kita ini punya mata hati. Bahkan ngerti, adol lah dakwah itu ngerti. Sangat. Rabi Rodo ayu sugih, niat nulung mbek numpang, ngerti. Kangen Ka'bah mbek mergaekno Ka'bah ngerti ya? Ngerti. Numpang kali numpangi ngerti. Ngerti ya? Ora lagi jerak-jerak ngerti ya, pokoke ngerti ya. Ngerti ya. Ngerti. Ya mau misalnya nadharul muamalah gue muamalah lin nadhar ku yo ngerti tetep ngerti. Nah, ati yo ngerti. Warung kopi yo wae. Wa inna ala dalika. Wa inna lan sak temene manusa li hubbil khairi maring seneng kaapian. Ayo mali tegese misale seneng dunya la sajidun ektene banget. Lani Imam Ghazali ini gadah bab namine fawaidul mal. Napa fawaidul? Dan beliau mendorong wong kudu seneng duit ning bab iku. Bariku yo ngamuk. Karena alasan Imam Ghazali itu mal iki ngono sing kere-kere ben rodok tobat. Mal itu berkali-kali disebut Allah itu dengan kata khair. Lho piye-piye kowe duwe dhuwit yo kepenak paling gak ngono, gak ngel-ngelo wong. Kata Imam Ghazali, mal dhuwit lho. Ditafsiri dhuwit gampang cuan lho, cuan cara saiki. Lho cuan iso gerakno pengajian lho. Iso gerakno Ka'bah iku. Cuan. Kalau beri contoh, kalau bolak-balik cerita niki, mungkin nak sampean lali tak eling. Kata Imam Ghazali ini bukan kata saya. Ketika beliau cerita fawaidul mal, beliau alasan pertama itu karena mal disebut Allah berkali-kali itu dengan kata khair. Intaraka khaironil wasiyah, kenapa? Yas'aluna kama dan sungguh saat terusnya sebagian ayat itu intaraka khairon, malan. Uang nak ninggal dunia, ninggal cuan joro itu juga harus wasiat. Itu jelas Allah nyebut intaraka khairon, malan. Karena ketika kita sebagai orang tua, dia mati di omah, di sawah, di Tegal, kan anak miku jelas. Bapak tok sing mati, dunyane urip. Lah anak terus mati kelawaran ini iki. Ajur kan, gak ono khaire blas, gak ono khaire blas.
Itu bukti, makanya Allah menyebut intaroka khairan. Terus di ayat ini juga wa innahu li hubbil khairi.